AI ini akan menjadi standar mungkin. Everything and everywhere with AI seperti itu. Sehingga ya mau nggak mau ya pendidikan bergandengan. Bergandengan dalam hal ini ya kita menerima AI dengan kita buat aturan-aturan yang mungkin juga tetap menjaga bagaimana proses pembelajaran di pendidikan itu terjaga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. Endha di Endha Podcast. Welcome back bersama orang-orang baik. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, insya Allah kita akan bincang singkat di pagi hari ini dengan Profesor Wisnu. Masya Allah. Terima kasih. Welcome back, Prof. Endha. Di Endha Podcast. Luar biasa. Terima kasih kedatangannya di Sama-sama. studio Endha. Kita akan share ilmu ini, Prof. Wisnu. Siap. Ya. Jadi ini pertama kali nih di Purwokerto ya dia. Siap. Ya. Kita sapa dulu sahabat-sahabat Endha. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Komputer Betul. di Universitas Indonesia. Ya, insya Allah dalam waktu singkat ini ya, insya Allah banyak nanti bisa dikolik juga di YouTube-nya beliau nanti terkait dengan tentunya teknologi informasi. Ya, mungkin Prof. Wisnu bisa cerita sedikit nih, Prof. Awal mula dulu ya, masuk ke dunia IT dulu. Mungkin bisa ceritakan ke saudara-saudara kita. Jadi mungkin ceritanya lumayan panjang nih. Iya, iya. Jadi mungkin saya menyapa dulu nih pemirsa Yeah. ya. Kita memang di dunia IT ya, dan semua sekarang serba IT. Yeah. Bahkan ada pergeseran IT ke AI seperti itu. Tapi sejarahnya memang panjang untuk diri saya sendiri ya. Karena dulu latar belakang saya dulu teknik elektro, Yeah. tahun 92. Terus lalu juga skripsi, tesis, disertasinya itu mengenai IT dan AI, maka juga lumayan. Cuman memang perkembangannya begitu cepat. Ya, jadi saya sendiri sebagai guru besar AI di Universitas Indonesia itu tetap harus belajar. Yeah. Karena memang perkembangannya boleh dibilang akselerasinya lebih cepat dari jenis-jenis ilmu yang lainnya. Demikian mungkin Pak. Oke ya, seperti biasa. Jadi memang agile istilahnya ya, Agile, untuk ya. belajar teknologi penerapan di Betul. tentunya di berbagai bidang gitu ya. Betul. Nah, terkait dengan Prof. Wisnu kan memang menggeluti di edukasi ya, di pendidikan ya. Betul. Memang ke depan ini AI ini sudah tidak ditolak, bisa ditolak ya. Betul. Artinya mau nggak mau gitu Mau ya. tidak mau. Dan di Indonesia sendiri kira-kira seperti apa Iya. perkembangannya? Jadi mungkin kita bisa kilas balik mungkin ya. Iya, iya, iya. 10, 15, 20 tahun yang lalu Iya, iya. ya, keahlian MS Office ya, MS Word, MS Excel itu suatu yang sangat boleh dibilang ikonik ya, sehingga bisa dimasukkan ke CV, sehingga menjadi posisional waktu kita melamar suatu pekerjaan. Tapi sekarang kalau kita mengatakan bahwa saya punya keahlian itu sudah dianggap itu standar. Nah, begitu juga nanti AI ini akan menjadi standar mungkin. Everything and everywhere with AI seperti itu. Sehingga ya mau nggak mau ya pendidikan dalam hal ini kita bergandengan. Dan bergandengan dalam hal ini ya kita menerima AI dengan kita buat aturan-aturan yang mungkin juga tetap menjaga bagaimana proses pembelajaran di pendidikan itu terjaga. Demikian mungkin Pak. Iya. Jadi lebih detailnya memang AI ini sudah penerapannya ya wajib gitu ya. Wajib. Dimanapun. Hanya bagaimana mengatur ya. Misalkan etika ya. Etika pemanfaatan AI di misalkan kita bahas kali ini adalah di pendidikan gitu. Pendidikan.
mungkin pas waktu awal-awal booming AI kan kampus agak membatasi ini. Betul. Kamu nggak boleh ini skripsi pakai AI, disertasi atau mungkin tesis, tapi ternyata salah gitu ya. Nah, mungkin di UI cerita sedikit ya. Nah, speak up ya. Nah, sudah sejauh mana kampus membuat regulasi? Betul. Jadi tahun khusus AI dalam hal ini kita batasi generative AI yang lagi booming ya. Salah satunya adalah ChatGPT. Ya. Jadi ChatGPT itu rilis pertama kali tahun 2022 akhir tahun, ya, sekitar November atau Desember. Dan dalam beberapa hari subscribernya itu ya sampai jutaan, puluhan juta. Bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa aplikasi untuk sampai puluhan juta itu butuh berapa bulan. Ya. Nah, khusus ChatGPT, generative AI ini dalam beberapa hari, dan itu juga boleh dibilang rekor. Dan memang kenapa ChatGPT itu begitu mendominasi ya? Karena memang di dalam ChatGPT itu kan komunikasi ya, mengenai pola pikir, tulisan, sehingga itu boleh dibilang sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Gak cuma kehidupan kita, di pendidikan itu masalahnya Pak. Sehingga dulu pertama kali banyak yang melarang, di Eropa dilarang, di Australia dilarang, awal mulai, sehingga karena kita memang barang baru kan, ya itu kita harus bersikap dan bagaimana kita melihatnya secara komprehensif. Nah, di UI setelah keluar ChatGPT, maka kebetulan waktu itu saya tergabung dalam Dewan Guru Besar di Komite Etik, dan memang saya bidangnya dulu guru besar AI, sehingga kami diminta nih untuk memberikan penjelasan. Ya, penjelasan waktu itu kita mengadakan Zoom sekitar 1.000 orang yang hadir. Ya, jadi 4 organ. Kalau di UI itu ada 4 organ. Ada MWA, ada di MWA itu Majelis Wali Amanat, lalu ada DGB, Dewan Guru Besar, dan ada Senat Akademi. Terakhir eksekutif, rektor dan wakil rektor dan jajarannya, dekan dan seterusnya. Jadi kami DGB berinisiatif waktu itu, Dewan Guru Besar UI berinisiatif, dan saya salah satu pembicaranya untuk bagaimana coba kita melihat indik ya, AI itu apa. Ya, sehingga akhirnya banyak sekali diskusi dan kita sekaligus kita melihat perkembangan. Ya, singkat kata kita harus mengatur. Nah, nanti detailnya bertahap pelan-pelan. Itu baru tahap awal ya UI, dan sampai sekarang kita masih proses dan ada beberapa yang sudah kita keluarkan aturan-aturannya. Itu dulu mungkin hasil regulasi itu ya, artinya memang di Dewan Guru Besar itu memberikan masukan ya, memberikan masukan kepada gitu, ya. Dalam hal ini rektorat ya, karena sebagai eksekutif, sehingga akan dibuatkan peraturan rektor. Nah yang tadi yang sudah keluar itu apa? Mengatur mungkin dalam membuat tugas-tugas mahasiswa, termasuk skripsi, sejauh mana jadi memang penggunaannya gitu ya. AI ini kalau di dunia pendidikan ya, terutama Tridharma. Tridharma itu kan ada pendidikan, penelitian dan pengabdian. Dan aspeknya luas. Sebetulnya kita mau mengatur banyak hal. Kita bertahap. Yang paling urgent adalah mengenai penulisan. Jadi aturan penulisan itu sudah keluar ya di peraturan rektor secara umum. Lalu didetailkan di masing-masing direktorat. Contohnya ada direktorat di UI yang mungkin yang sangat berhubungan langsung, yaitu direktorat pendidikan, sehingga harus mengeluarkan aturan bagaimana skripsi, tesis, disertasi jika menggunakan AI dalam hal penulisan terutama. Begitu juga direktorat penelitian. Nah, di bawah wakil rektor penelitian, mereka harus juga mengeluarkan bagaimana panduan penulisan proposal, penulisan jurnal dan laporan penelitian dan seterusnya. Dan memang akan berkembang dan kita harus atur. Ya. Tapi pada prinsipnya adalah AI ini adalah suatu teknologi, suatu kemajuan yang mana ya kita harus moderat lah, moderat. Jadi kita coba memposisikan
kita menggunakan AI, tetapi kita tidak meluluhlantakan proses pembelajaran di kampus atau Tidak. di Apa atau di istilahnya? dunia pendidikan. Mengandalkan ya. Ya, karena mungkin ya apa sih bedanya antara produk AI itu, kenapa begitu cepat? Karena memang produk AI itu driven by industry. Industri itu yang penting adalah rapid prototype, cepat hasilnya, sehingga ya tadi ya kita bisa lihat bagaimana bisa membuat video dengan cepat, terus juga musik dengan cepat, gambar dengan cepat dan sebagainya. Lalu juga bisa bikin model dengan cepat, gambar 3 dimensi, desain mobil, desain arsitektur dan sebagainya. Tapi di dunia pendidikan itu ada namanya learning process, outcome. Dan masing-masing itu harus kita petakan dalam kurikulum. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka nanti akan terbypass dan akan banyak mungkin lulusan-lulusan yang kompetensinya tidak sesuai karena mereka terlalu depend on AI. Yang mana AI sekarang sudah sangat advance gitu ya, bisa. Dan mungkin sebagai tambahan nih Pak Dr. N, AI itu AI ChatGPT yang standar, belum yang premium ya. Itu sudah lulus ujian notariatnya di Amerika. Jadi ujian notariat itu lumayan susah dan banyak orang berkali-kali ikut gagal. Ya, tapi itu AI dalam ChatGPT biasa sudah lulus. Lalu untuk yang medical ya, karena memang dia punya data set yang lumayan, dia bisa lulus untuk medical dokter untuk yang masuk spesialis. Dan kalau kita lihat di beberapa jurnal gitu ya, untuk tes TOEFL, IELTS dan sebagainya udah di atas 600, di atas standar orang manusia, karena memang AI itu bisa didesain ya sangat spesifik dan dia bisa ya lebih bagus karena memang dia punya dataset yang lebih banyak, terus juga punya mengetahui kombinasi yang lebih banyak, sehingga ya bisa lebih bagus, lebih teliti ya karena memang lebih cepat gitu ya. Lalu saya garis bawahi lagi nih, bukan berarti kita dikalahkan oleh AI karena memang tidak apple to apple sebenarnya membandingkan manusia dengan AI atau komputer yang komputernya superkomputer sebenarnya. Seperti itu begitu Pak. Sampai sejauh itu pun tidak bisa apple to apple ya. Tidak bisa apple to apple. AI kan buatan manusia. Buatan manusia. Ya, jadi lebih jauh lagi memang AI ini untuk tools, untuk membantu kita gitu ya. Tapi ini kalau kita bayangkan lagi kerennya kalau diterapkan di robotik nanti. Oh, ini lama-lama dia pintar robotnya ya. Iya. Kayaknya pernah dengar malah robotnya bisa membunuh yang membuat. Iya. Gimana itu? Ya, mungkin itu negatif ya sih ya. Ya, tapi memang begini. Karena kebetulan kami di UI itu juga mengajar mengenai komputer dan masyarakat. Oh iya. Jadi the impact computer interaction. Ya, impact sisi positif dan sisi negatif suatu new teknologi. Jadi semua teknologi itu pasti ada the dark side-nya, negatif impact-nya. Dan kita harus tahu juga. Maka jika kita seorang developer, saya ngomong sebagai seorang developer ya mungkin ya, maka kita juga harus menimbang itu nanti gimana di masyarakat. Apakah membuat masyarakat ini banyak mendapatkan efek yang mungkin tidak terduga sehingga bisa meluluhlantahkan sebuah peradaban dan seterusnya. Itu perlu kita perhatikan. Betul, ya. Iya. Jadi biar tidak istilahnya orang Jawa itu terlalu dibiarkan gitu ya. Tidak diatur. Nah, kembali sedikit ke tadi Prof. Wisnu. Jadi UI dalam pemanfaatan AI kan tadi udah ada regulasi lah istilahnya. Artinya silahkan gitu ya. Betul. Dipakai gitu ya. Tentunya dengan bijak gitu ya. Betul. Nah, artinya dosen pun juga menyadari kan. Iya. Apalagi sekarang yang generasi Z ini ya. Betul. Generasi ini kan sudah ketergantungannya sangat tinggi. Iya. Apa-apa tanya ini. Iya. Nah, ini cara gimana ini dosen cara menyikapinya ini? Jadi memang sebaiknya ada namanya literasi AI. Jadi literasi AI
kita scooping aja ya di kampus lah, di kampus. Yeah. Jadi sebaiknya memang ada kuliah umum atau pengetahuan yang kita berikan secara masif mengenai AI, baik kepada mahasiswa, kepada tendik, bahkan kepada dosen sekalipun, sehingga persepsi AI-nya itu pada level tertentu sama. Jadi sekarang ini AI karena sudah di mana-mana dan berefek kemana-mana, jadi kita berharap minimal sivitas akademika itu mempunyai pengetahuan basic minimal AI, sehingga tadi dia tahu bagaimana dedak setnya, kalau kecanduan seperti apa, kalau dia terlalu karena AI ini juga banyak salah juga nih Pak. Ya, jadi ada namanya bias. Ya, jadi AI ini dia punya prinsip probabilistik ya, karena machine learning kan di base yang paling banyak machine learning ya, deep learning dan seterusnya, itu dia punya prinsip probabilistik. Di dalam probabilistik itu pasti ada namanya error ya, bias sebagus apapun ya. Dan machine learning ataupun AI yang sekarang itu sudah boleh dibilang suatu sistem yang sangat complicated. Jadi kalau input pertama, jadi mungkin udah berapa kali input iterasi. Input pertama error, ada biasnya input. Kalau tidak hati-hati maka dia ada namanya akumulasi bias, jadi errornya makin besar. Perulangan. Makin lama makin besar kalau kita tidak hati-hati menghandle-nya. Nah, itu banyak terjadi. Jadi ya, dan kita juga sepakat bahwa jawabannya AI itu nggak mesti semuanya betul ya. Mungkin 70-80. Kalau lulus kan 70-80, berarti ada 20 atau 30% yang error, yang mau tidak mau kita harus bias. Terus yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi itu artinya adalah si AI itu menjawab halu itu, dia merasa bahwa itu betul. Nah, AI itu kan tidak tahu dia betul atau salah, dia hanya sebagai sistem yang menjawab, ya mana tidak tahu. Dan kalau kita tidak hati-hati memverifikasi, maka tadi jawabannya jadi salah, ada biasnya dan seterusnya. Itu pun, nah pemahaman itu yang akhirnya kita harus beritahu juga bahwa AI ini as a tool, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak boleh kita adiktif dan seterusnya. Itu katanya harus ada literasi standar dasar untuk AI. Setuju. Minimal seperti itu Pak. Ya. Jadi edukasi lah. Edukasi AI ya. Mungkin agak lebih jauh dikit ini Pak. Sebetulnya kan di AI ini kan main prompt ya. Betul. Nah, ini kayaknya saya lihat di webinar-webinarnya Profesor kan ada tipnya ya, prompt engineering lah salahnya gitu. Betul. Nah, mungkin termasuk yang halu tadi nge-promptnya salah ya, hasilnya seadanya gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan. Jadi halusinasi itu banyak sumbernya. Yang pertama memang tadi ya dari defaultnya AI itu bias, sehingga mau tidak mau dia pasti tidak bisa 100% jawabannya. Terus yang kedua dari datasetnya. Datasetnya kan nggak semuanya lengkap. Khusus yang ChatGPT ini datasetnya ini hanya yang crawl, yang open access, yang bisa jurnal-jurnal open access, lalu juga yang ada di Wikipedia dan juga dibatasi, sehingga artinya dia punya keterbatasan mengakses sesuatu yang baru. Contohnya kalau ada aturan undang-undang yang baru terbit 1 bulan yang lalu, belum si bisa ChatGPT yang sekarang yang kita langganankan ya. Kalau kita bikin pakai lokal bisa, jadi kita bisa pakai masukin namanya pakai teknik RAG ya, retrieval, pakai ini seperti kita bikin seperti information retrieval. Jadi kita combine antara generative AI dan information retrieval. Tapi khusus kalau kita sebagai user, karena kita kan hanya pakai ya, kita nggak bisa mendevelop seperti itu. Nah, artinya halusinasi itu besar sekali. Terus yang salah satu berikutnya adalah promptnya. Nah, prompt itu seperti kita bertanya sama orang pintar. Kalau nanyanya normatif, maka jawabannya normatif. Kalau pertanyaannya ngawur, maka jawabannya ngawur. Makanya prompting itu juga penting juga. Makanya ini promosi juga ya. Nah, kami juga mengeluarkan buku nih. Jadi tahun ini kami mengeluarkan 2 buku ya. Nanti bisa lihat mungkin
nggak apa-apa nih di channel kami, channel kami di Wisnu Jatmiko Lab 1231 itu ada buku-buku channelnya ya. Lab 1231 Fasilkom UI. Oke, ya, ya. Nanti bisa itu kami catat juga. Ya, ada buku baru ya. Jadi setelah 2022 dan 2023 kita ngadakan webinar itu, akhirnya saya minta izin nih sama karena saya dimandatkan, saya sebagai ketua panitia khusus pembuatan peraturan rektor untuk generatif AI. Sehingga saya juga harus punya jam terbang banyak, lalu saya juga isinya banyak, 10 profesor yang mewakili di UI itu kan ada sekitar 10 sampai 15 fakultas dan minimal mewakili 3 rumpun di UI, yaitu rumpun kesehatan, rumpun sosial, dan rumpun saintek. Nah di pansus itu sudah mewakili tiga-tiganya. Ya, sehingga kita lumayan komprehensif untuk melihatnya. Nah, saya juga minta izin dari mereka, minta izin dari eksekutif, bagaimana mencoba mengeksersis suatu penggunaan AI yang tidak melulu lantahkan proses pembelajaran. Kita menjaga kompetensi dan juga tidak melanggar batas-batas etik. Nah, di dalam buku itu kita coba eksplorasi. Ya, webinar-webinar yang kami lakukan itu sebenarnya adalah edukasi AI, supaya kita tidak langsung aja. Apa tadi bahasa Jawa ya? Kepiah-uyah gitu ya. Karena belum betul ada verifikasinya, lalu ada aspek hukumnya dan seterusnya. Kita harus tabayun. Ya, bagaimana sumber informasinya, kan pasti kan dataset tadi kan dari mana datanya. Betul. Kecuali memang kalau kita riset data kita ya kita masukkan gitu ya Prof ya. Iya, betul. Dan itu pun ChatGPT yang tingkatannya macam-macam gitu loh. Iya. Ada yang free, ada yang berbayar. Betul. Tentunya cara mesin menghasilkan juga beda kan Prof. Betul. Jadi itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Teman-teman mahasiswa atau siapapun ya yang memanfaatkan gitu ya Prof. Jadi kalau yang tekniknya mungkin bisa di speak up juga. Tekniknya apa itu? Chat. Untuk yang prompt engineering? Iya, prompt engineering. Ya, jadi contohnya gini. Iya. Kalau kita berdiskusi sama AI, kita harus mendetailkan. Contoh ya, kita konteksnya jelas. Konteks ya. Terus koran lapangan atau koran lapangan ya. Konteks perannya dia, konteks perannya ChatGPT, larangannya, panjangnya, minimal 2 sih sebenarnya, yaitu konteks dan peran. Konteksnya contohnya begini, jika kita ingin berdiskusi dengan ChatGPT, kita di-clearkan konteks kita. Contoh, kalau kita ini cerita waktu lagi cari topik, contohnya cari topik, kita ceritakan bahwa saya seorang peneliti doktoral, jadi dia langsung tahu, sehingga dia langsung memposisikan, karena dia tahu bahwa kalau doktor itu KKNI level 8 atau 9. Sehingga nanti jawabannya dia akan merefer itu semua. Terus taksonomi belumnya berarti adalah pemahaman dan apa dan sebagainya. Itu penting. Kalau dia bilang saya orang awam, dia juga akan menginikan. Jadi kita konteksnya mendetailkan. Saya seorang peneliti doktor ataupun saya seorang peneliti yang sudah lulus doktor, yang sudah akan melihat suatu penelitian di bidang ini, di bidang komputer etik contohnya gitu kan. Saya ingin membandingkan di negara-negara yang AI-nya berkembang pesat dan negara berkembang, katanya seperti itu. Itu namanya konteksnya. Jadi si ChatGPT langsung memposisikan. Lalu kita juga mendetailkan posisi ChatGPT. Saya ingin AI atau ChatGPT ini menjadi suatu teman diskusi yang levelnya dia pengalaman 10-15 tahun di bidang AI. Sehingga jawabannya dia. Nah, kalau kita tidak begitu, dia kadang-kadang memposisikan sebagai orang awam yang jawabannya juga biasa saja. Sehingga dia tahu nih posisi ini. Nah, itu namanya konteks dan peran. Lalu detailnya sehingga jawabannya. Nah, tapi setiap jawaban itu harus diverifikasi. Apakah jawaban ini dan kira-kira dan verifikasi itu harus ada namanya second opinion. Ya, kalau itu sudah berjalan, satu lagi. Kami sudah pernah melakukan itu, yang di bidang itu ya, dan kami memang sengaja mencoba. Kebetulan saya adalah mantan ketua IEEE Indonesia Section 2019-2020.
dan kami dekat dengan IEEE, sehingga kami coba jurnal-jurnal kami coba beberapa jurnal, nggak semua ya, karena memang tujuannya adalah kita ngaku pakai AI. Kita ngaku, karena kalau AI itu, kalau kita memang mau pakai AI, ada namanya transparansi. Kita harus ngaku kita pakai AI. Tetapi kita harus bertanggung jawab jika sampai ada kesalahan. Nah, itu paling penting. Nah, jurnal udah penulisnya yang jawab. Iya, penulisnya bertanggung jawab. Nah, kami mungkin nanti juga bisa kami share juga beberapa publikasi kami sudah tembus di IEEE dan pakai AI, pakai AI, dan kita ngomong di acknowledgement-nya. Bahwa kita pakai AI dan seluruh tahapan-tahapannya memudahkan verifikasi dan menjaga integritas dari sisi akademik. Nah, ada memang beberapa jurnal yang merequest khusus detail-detailnya, tapi kita akan corresponding detail. Jadi sebenarnya AI ini boleh dipakai asal ada transparansi. Kita memang ngaku pakai AI, dan jika ada kesalahan kita harus bertanggung jawab. Itu salah satu prinsip utamanya si transparansi, salah satunya. Demikian mungkin. Oke. Luar biasa, Prof. Artinya ini kekhawatiran teman-teman mungkin ya, baik mahasiswa atau dosen ini dalam tadi sampai ke penulis jurnal pun ini Prof Wis itu sudah membuktikan pemanfaatan AI itu ya. Betul. Luar biasa. Tapi ya memang harus itu tadi kita jujur ya dalam penulisan jurnal yang kita tulis itu memang di-declare ya. Di-declare. Itu penting itu. Declare ya. Dan memang sesuai dengan kaidah akademik, integritas akademik. Tetap kita tidak boleh ada namanya tulisan dari AI, kita harus paraphrase, dan jika di paraphrase pun manual paraphrase-nya itu jika dicek sama similarity dia di bawah ambang batas. Nah, itu beberapa tuh memang jurnal juga memberikan agak detail arahan. Sehingga detail ya. Artinya memang ya ini oke, kita open minded aja ya. UNESCO juga mengatakan boleh pakai AI, tapi dengan AI yang diatur. Lalu seluruh publisher besar baik IEEE, Elsevier, Springer ataupun yang besar memang boleh menyatakan, tapi dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Jadi artinya memang ya kita akan mau tidak mau AI akan kita gunakan, tapi masalahnya tadi ya integritas ataupun kaidah-kaidah akademik jangan kita bypass ya, karena memang agak beda nuansanya. Tadi dalam pendidikan itu ada learning process, kalau di dalam industri dia adalah output based seperti itu. Begitu mungkin. Betul, ya, luar biasa nih. Jadi pencerahan ini penting ini, Prof. Jadi biar keraguan teman-teman itu oke lah, artinya karena AI ini mau nggak mau harus kita adopsi gitu ya, sebagai tool ya gitu ya, dan kaidah-kaidah akademisnya tidak dilanggar. Betul. Oke, mungkin lebih lagi next lagi kekhawatiran nih. Mungkin ada agak di level mungkin di guru gitu ya, atau bahkan ya kita aja lah dalam mungkin pemanfaatan. Apakah nanti terus diganti oleh AI ya? Itu kan juga kekhawatiran ya. Mungkin contoh yang simpel lagi, mungkin buku aja bisa dibuat dalam mungkin 1 jam. Gitu. Luar biasa dia. Ngepromnya aja yang benar, yang penting gitu. Ini dampaknya Bu. Dampak ya. Jadi gini, manusia ini pertanyaan yang memang sangat paling manusiawi ya, Pak ya. Dan ini paling semua dari podcast yang saya lakukan atau webinar ataupun nanti diskusi. Pertanyaan ini, apakah AI akan menggantikan manusia? Apakah AI akan menggantikan ya? Jadi gini, manusia itu ya ini nggak apa-apa deh ngomong yang maha kuasa ya, Allah Subhanahu sudah memberikan kita kelebihan gitu ya, untuk survive seperti itu. Dan kita buktikan manusia itu sudah mengalami, kalau kita ngomong revolusi industri. Revolusi industri pertama ya, ditemukan tenaga mesin uap gitu kan, sehingga banyak yang diganti ya, tenaga manusia, tenaga hewan dan sebagainya. Lalu itu pun jadi heboh. Ternyata bisa survive juga. Ya, terus dari uap diganti jadi tenaga mekanik.
jadi banyak lagi yang dihilangkan. Ya, lalu juga jadi komputer dan seterusnya. Atau contoh, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu ya, kalau kami di Jakarta ataupun kita lewat jalan tol kan, kalau dulu kan ada penjaga yang ngambil. Sekarang mereka kemana gitu? Nah, tapi sebenarnya itu bukan menggantikan tenaga manusia kalau ini kita moderat ya. Sebenarnya adalah memanusiakan manusia sebenarnya. Karena kan nggak mungkin mereka di tempat yang kecil, 8 jam dan sebagainya. Nah, dengan kemajuan teknologi artinya ya mau nggak mau ada beberapa pekerjaan yang mungkin di replace, tapi akan membuka peluang-peluang yang lainnya. Jadi artinya adalah kita jangan takut dengan teknologi, tapi kita beradaptasi dengan teknologi. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan mungkin yang rutinitas, yang mungkin membosankan dan sebagainya akan kita ganti. Dan tadi lebih memanusiakan manusia ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir Pak Dokter M. Lakukan action. Salah minta maaf gitu. Jangan ngapa-ngapain malah ya. Salah minta maaf dan kita open minded. Kita banyak coba bertanya. Kita juga banyak. Saya sendiri kan punya tim kuat ya. Di tempat kami itu di lab ya, di dokter AI itu udah lebih dari 10 ya, dokter AI, beberapa guru besar AI. Contohnya apa yang sudah dilakukan, artinya itu bermanfaat untuk umat gitu loh. Iya. Untuk produk AI ya. Iya. Sekalian ya. Promosi ya. Promosi nih. Ya, jadi dulu ya ini promosi juga sekalian. Tapi bukan ini ya, bukan pamer lah ya, pelan-pelan aja. Jadi dulu itu 2015 saya menerima Habibie Award waktu itu. Masya Allah, ya. Salah satu kriteria menerima Habibie Award adalah dia punya penelitian yang berimpact. Saya adalah di kategori engineering. Nah, jadi kami banyak membuat alat-alat kesehatan EKG, USG, terus di dunia pendidikan kami juga bikin namanya pelatihan pakai AI zaman dulu yang pakai AI tapi bukan generatif AI, sehingga orang bisa mengakses banyak materi dan seterusnya. Itu salah satunya. Terus sekarang ini kita juga lagi sedang membuat robot-robot yang buat jika ada bencana kita mitigasi. Lalu juga contoh ya, kalau ada bencana itu kan mau tidak mau kan seluruh infrastruktur akan down ya. Terus komunikasi akan down. Terus orang mau memperbaiki kan juga takut juga, karena kan namanya bencana, mungkin ada bencana susulan, maka mau tidak mau recovery mungkin akan butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Maka kita bisa membuat contoh komunikasi sementara dengan robot drone ataupun robot yang kita sebar sebagai BTS sementara. Saya juga punya penelitian seperti itu, sehingga tidak ada blank spot di daerah waktu lagi bencana, sehingga pas tidak ada blank spot kan, kalau semuanya rusak kan komunikasinya melalui satelit. Agak susah kadang-kadang banyak blank spotnya kalau tidak ada. Nah, ini kita bisa tambahkan titik-titik pakai robot-robot yang sudah dikasih mesin atau dikasih otonomus. Nah, itu kami punya penelitiannya itu dan sudah banyak digunakan, sehingga komunikasi antar orang yang di tempat bencana itu baik, sehingga nanti distribusi bantuan. Kalau kita lagi bencana alam kan distribusi bantuan makanan gitu ya. Kalau kita salah mendistribusikan kan tarik mundurnya kan lama waktunya, sehingga akhirnya terlambat kepada bantuan yang dibutuhkan dan seterusnya. Nah, itu ya kurang lebih itu. Dan masih banyak lagi. Nanti bisa dilihat di ini labnya channelnya 1231 Prof. Fasil Komugi. Mungkin ini artinya gini, saya kalau berpikir AI ini kalau memang tepat memanfaatkannya luar biasa gitu. Betul. Tadi kan memang kemampuannya tadi. Betul. Ya kan kalau diskusi ke promnya tadi. Kalau yang untuk pemanfaatan kan sudah banyak juga ya. Kami kebetulan mungkin minta ini sedikit mungkin bisa dikasih saran. Di Banyumas pasti salah satu tuberkulosis. TBC dulu ya namanya. Paling tinggi di Jawa Tengah. Berarti nggak sini ya? Iya, kami tergabung dalam
perkumpulan pemberantasan tuberkulosis Indonesia wilayah Banyumas salah satunya, bagaimana untuk meningkatkan angka penyakitnya rendah misalnya. Artinya kan pernah penelitian di sini seperti apa nih COVID? Ya. Kalau mungkin sama dengan tuberkulosis, tapi mungkin saya yang di jantung, contoh jantung. Oke, ya. Ya, jadi gangguan jantung itu memang paling banyak di Indonesia, dan jika dia terlambat jadi fatal. Jadi ada namanya golden time. Golden time. Jadi penanganan jantung itu ada namanya golden time. Jika dia terlambat maka dia fatal. Nah, kenapa bisa terlambat? Kadang-kadang yang pertama adalah jumlah dokter spesialis jantung yang tidak banyak. Ya, terus juga alat-alat EKG juga tidak lengkap, dan jarang orang yang mengerti membaca EKG karena tadi tenaga medisnya kurang. Nah, kita pernah membuat alat namanya diagnosis awal aritmia. Jika ada gangguan awal, bahkan bisa pakai 1-3 lit kita mendeteksi. Tetapi tetap kita laporkan, namanya telemedical. Lalu langsung terhubung sama rumah sakit rujukan gitu yang memang ada dokter spesialisnya, sehingga dia langsung bisa mentreatment atau menghandle, ya, menugaskan orang-orang mungkin yang ahli kesehatan di remote, ya, karena memang nggak boleh mereplace, ya. Ini ketentuan dari Kementerian Kesehatan bahwa AI itu hanya untuk melihat gejala awal aja, tapi untuk memutuskan itu tetap expertnya. Tapi itu aja sudah sangat membantu. Dan deteksi awal awal, sehingga tadi golden time itu jadi tadi tertolong kan. Sama TBC mungkin dari foto, dari dahaknya dan sebagainya. Terus bagaimana untuk deteksi awalnya, bagaimana bisa menghandle supaya lebih cepat dan seterusnya. Kurang lebih itu salah satu contohnya, Pak. Memang artinya luar biasa ini ya. Jadi banyak. Jadi ini kita memang di zaman teknologi, di zaman AI yang begitu cepat, yang sudah merebak kemana-mana. Nah, ini harapan kita sih, ya, Indonesia nih jumlah penduduknya banyak, 200 juta lebih, 280 juta, dan juga pengguna e-commerce-nya, internetnya itu boleh dibilang big five lah, 5 besar seluruh dunia lah. Jadi artinya kita yakin bahwa pengguna AI ini juga yang terbesar gitu ya. Nah, jangan sampai kita hanya sebagai user atau penonton. Nah, itu dia. Mudah-mudahan ya ini ada NH Podcast. Terima kasih ini memberikan inspirasi bahwa Indonesia juga harus bisa bermain, jangan sebagai penonton saja. Nah, caranya gimana ya? Kita sama-sama coba, terutama di dunia pendidikan. Lalu saya juga lihat Komdigi juga udah lumayan ya, banyak membuat masif AI talent. Jadi AI ini bukan cuma orang-orang banyak expertnya, tapi ada namanya critical massa. Bagaimana talenta AI ini banyak di Indonesia. Dari 280 juta itu ya nggak boleh, minimal berapa persennya dia mengerti AI, mengerti basic-basicnya, sehingga tadi untuk membuat AI supaya kita tidak jadi penonton, ada ahlinya dan ada masanya, orang yang mengerti. Ya, seperti itu. Artinya jangan dibiarkan. Betul. Kita yakin Prof Wisnu, adik-adik mahasiswa yang lagi belajar ini kan kalau di-trigger itu dia langsung loncatannya ya. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman dosen gitu. Betul. Sayangnya kalau dosennya nggak banyak itu kan kasihan gitu. Talentnya ada tapi nggak tersalurkan. Nah, itu yang kadang kita prihatin gitu ya. Jadi harapannya mungkin dengan sharing di berbagai seminar, conference ya, yang alhamdulillah nih beliau kemarin datang ke Unsud, salah satunya mengisi Seniko ya, Seminar Nasional Informatika ya, dan Komputer ya. Salah satunya kemarin bahas ini juga ya, Prof ya. Jadi jangan takut ya, dosen terkait dengan AI. Jadi nanti mungkin gini,
kita bukan melawan AI, kita bukan akan digantikan sama AI, kita akan berdampingan dengan AI. Cocok ini ya. Kita akan yang mengontrol AI karena kita akan buat regulasinya. Nah nanti akan perbandingannya adalah bukan AI lawan manusia, tapi akan dibandingkan adalah manusia atau dosen yang menggunakan AI yang bijak sehingga produktif dengan manusia yang tidak menggunakan AI yang akan ketinggalan. Nah, kita akan coba dalam hal ini kita coba akan membuat branding image ya, bahwa ya di Indonesia lah kita adalah manusia yang akan menggunakan AI dengan bijak sehingga produktivitas kita layanan kerja kita menjadi meningkat seperti itu. Bukan kita anti AI sehingga kita ketinggalan seperti itu. Atau kita pakai AI yang membabi buta sehingga kita tidak bisa apa-apa jika tidak pakai AI. Jangan tergantung juga. Tapi masalahnya ini, Prof. Wisnu, sekarang ini kan AI kan sama-sama ya, perkembangannya belum lama gitu ya. Betul. Dosen dengan mahasiswa ini, artinya jangan dibiarkan nge-prompt yang tidak jelas. Artinya dosen juga harus smart kan, lompatannya harus cepat ya. Masalahnya kan sama-sama belajar prompt. Kalau dosennya tidak cepat-cepat untuk lompatan, nanti kasihan mahasiswanya gitu ya, Prof. Ya, dan kita memang memposisikan ya, mungkin sekarang sebagai dosen sekarang ilmu bisa dapat dari mana saja gitu kan. Mungkin ya akan ada perubahan paradigma memang ya. Jadi jangan dosen guru seolah paling tahu ilmu ya. Ternyata sekarang enggak kan? Berbalik gitu ya. Fasilitator lah gitu. Fasilitator. Satu lagi juga memang ini koreksi kita masing-masing ya. Kan kita tetap harus update namanya dosen. Dan AI ini memang disparity-nya lumayan besar. Disparity itu kesenjangan pengetahuan ya antar dosen di suatu daerah. Itu juga masalah kita bersama, tapi saya senangnya tidak lihat masalah, tapi kita semangat ya, kita semangat, kita optimis, tapi juga tidak melupakan the dark side-nya. Jadi balance supaya kita bisa tengah-tengah biar seimbang. Ya. Bagaimana dalam menyikapi perkembangan teknologi ini, artinya ya memang ini lagi mainannya AI ya. Perkembangannya meskipun sudah lama kan AI itu, Alan Turing itu ya yang mengembangkan diri. Nah, mungkin sebagai closing ini, jadi mungkin Prof bisa memberikan semacam pesan ya singkat untuk para pendidik ya, mungkin juga mahasiswa mengenai AI for Education ini, komposisinya seperti ke depan. Iya. Jadi yang pertama, kita harus optimis. Kita harus optimis, apalagi nih tadi pesan khusus para pendidik ya. Pendidik ini adalah ikon. Jadi saya sering juga memberi semangat pada diri saya sendiri ya. Pendidik ini adalah contoh kalau dia mendidik dengan baik, maka anak didik kita akan ingat seumur hidup. Ya, dan itu ya boleh dibilang kita ngomong amal jariah gitu ya. Nah, jadi saya sendiri pun juga kalau mengajar itu mempersiapkan dengan baik. Nah, sekarang ada teknologi baru namanya AI. Nah, memang kita perlu belajar lagi ya. Tapi saya rasa ini suatu keniscayaan. Kita tetap harus belajar, kita harus beradaptasi, dan dalam hal ini kalau bisa kita jangan sampai ketinggalan mengenai AI di sini. Ya, kita sekali lagi coba belajar. Ya, coba melihat lebih bijaksana ya, sehingga tadi ya kita tetap bisa mendidik dengan baik ya, terus juga suasana pendidikannya juga masih levelnya juga tidak ketinggalan ya, dan seterusnya. Kita optimis, kita tetap banyak belajar, dan ya tadi ya kalau bisa nanti ada regulasi yang baik sehingga regulasinya harus dibuat ya, karena seperti nuklir itu kalau tidak diatur kan bisa berbahaya. AI ini sangat powerful, tetapi bisa juga powerful artinya bisa positif bisa negatif. Nah, yang negatif ini kita atur supaya nanti kita bisa sama-sama menggunakan AI menuju peradaban manusia yang lebih baik ya, dan tetap tadi ya menjaga kemanusiaan kita sebagai manusia ya.
Demikian mungkin. Oke, luar biasa bincang singkat kita dengan Prof. Wisnu. Terima kasih Prof. Wisnu. Sama-sama Pak Semoga Dr. Enha. jadi amal jariah Prof. Wisnu dan tentunya sahabat Enha Podcast ya. Tunggu terus nanti, dan beliau juga akan memberikan banyak, nanti saya kasih linknya ya Prof ya. Baik, siap. Beberapa buku juga gitu ya. Betul. Dan jangan lupa nanti beliau juga YouTuber gitu. Di bidang tentunya ya ilmu Fasilkom dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Prof. Wisnu atas kedatangannya di Enha Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Enha.